Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almalia Cipta Putri dengan NIM 187221023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper yang telah saya review yang berjudul Hierarchical Prediction of Registration Misalignment Using a Convolutional LSTM Application to Chess CT Scans. Oke, jadi di sini yang akan saya bahas adalah pada bagian introduction, methods, experiments and results, discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Oke, yang pertama terkait introduction. Jadi, registrasi citra medis ini adalah proses penyelarasan dua atau lebih citra agar struktur anatomi ini sejajar untuk analisis klinis. Dan gap analisis dengan penelitian yang sebelumnya, evaluasi hasil registrasi ini sering dilakukan secara manual sehingga cukup memakan waktu dan juga rentan terhadap kesalahan. Lalu, diperlukan metode otomatis untuk mendeteksi kesalahan penyelarasan lokal atau biasa disebut local misalignment. Dan pendekatannya itu masih berbasis intensitas probabilistik dan juga machine learning klasik yang dimana masih terbatas pada landmark manual dan no-rigid registration. Oleh karena itu, paper ini memberikan solusi yaitu mengusulkan hierarchical convolutional STM untuk memprediksi dense misalignment map menggunakan informasi multi-resolusi. Yang dimana metode ini bisa diterapkan pada rigid maupun non-rigid registration dan memiliki waktu inferensi yang cukup cepat sekitar 2,8 detik. Hasilnya ini akan memberikan solusi yang efisien untuk mendeteksi otomatis kesalahan registrasi citra medis tanpa ketergantungan pada landmark manual. Oke, untuk metodologinya, model ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu encoder dan juga decoder. Pada bagian encoder, sepasang citra dimasukkan dan diproses oleh tiga jaringan RegNet pada tiga tingkat resolusi berbeda untuk mengekstraksi fitur penting dan menghasilkan representasi laten dari setiap resolusi. Lalu ketiga representasi ini kemudian dikirim ke LSTM decoder, yang dimana ini menggabungkan informasi tersebut dan memprediksi kelas tingkat kesalahan penyelarasan lokal, yaitu apakah perbedaan posisi antar citra ini tergolong kecil, sedang, atau besar. Yang pertama ini terkait network arsitektur. Jadi di sini menggunakan arsitektur deep learning untuk memprediksi transformasi antara dua citra medis. Arsitekturnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu menggunakan encoder decoder yang memproses citra input secara paralel. Encoder ini untuk mengekstraksi fitur spasial dan decoder ini menghasilkan peta deformasi untuk menyesuaikan citra yang bergerak. Pendekatan ini memungkinkan registrasi citra ini tidak memerlukan optimisasi iteratif. Lalu selanjutnya adalah terkait training data generation. Jadi data training ini dibuat secara artifisial dari citra medis yang nyata untuk menghasilkan banyak sampel secara efisien. Metode ini memungkinkan pembuatan ground truth padat yang sulit diperoleh secara manual. Untuk empat jenis deformasi buatan yang digunakan ini ada single frequency, ada mixed frequency, respiratory motion, dan juga identify transform. Lalu setelah DVF diterapkan, maka dilakukan augmentasi intensitas supaya citra lebih realistis, yaitu dengan menambahkan Gaussian noise dan juga sponge model, yaitu penyesuaian intensitas berdasar determinan Jacobian untuk menjaga massa paru. Kemudian, variasi parameter deformasi menghasilkan banyak pasangan citra untuk training atau melatih jaringan supaya lebih baik. Oke, selanjutnya adalah pada bagian experiments and results. Jadi terkait datanya dulu ya. Jadi eksperimen ini menggunakan tiga dataset CT dada, yaitu DIR Lab COPD Gen dengan 10 kasus fase inhale dan exhale dengan 512 kali 512 kali 120 voxel dan 300 landmark manual. Kemudian menggunakan dataset DIR Lab 4DJT dengan 10 kasus juga fase inhale dan exhale tapi maksimum dengan 256 kali 256 kali 103 voxel dan juga 300 landmark. Dan dataset yang terakhir adalah Sprit dengan menggunakan 21 kasus, yakni baseline dan follow up selama 30 bulan dengan 446 kali 315 kali 129 voxel dengan 100 landmark. Nah, dua kasus Sprit ini itu
ada yang dikeluarkan karena ketidakpastian dalam anotasi. Oke, selanjutnya adalah setup dari eksperimennya ini. Yang pertama, training data. Jadi, dataset yang digunakan ini sudah disebutkan sebelumnya itu spread, DIR, DIR Lab COPD, dengan yang spread tadi 10 data training, satu validation, 8 testing, DIR Lab COPD ini dengan 9 training dan satu validation, serta DIR Lab 4 DCT dengan 10 pengujian independen. Jadi tetap training ini dibuat menggunakan artificial DVF dengan deformasi maksimum 17 mm menghasilkan 1064 pasangan citra sintetis yang telah diresampel ke ukuran voxel isotropik 1 kali 1 kali 1 mm. Patch pelatihan ini diseimbangkan berdasarkan besar deformasi akan mendekati kondisi dunia nyata. Lalu kemudian real image pairs. Jadi pengujian ini dilakukan pada pasangan citra yang nyata dari pasien yang sama dengan waktu pemindaian berbeda. Proses registrasi menggunakan metode affine dan non-digit dengan jumlah iterasi bervariasi antara 20 sampai 2000 untuk menciptakan kualitas pendaftaran yang berbeda. Akurasi ini diukur menggunakan target registration error atau TRE, yaitu dengan jarak Euclidean antara titik landmark yang sesuai. Selanjutnya adalah network optimization. Jadi model ini dilatih menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001, batch size 10, dan 30 epoch. Fungsi kerugian yang digunakan adalah cross entropy loss dan pelatihan dijalankan pada GPU NVIDIA RTX 6000 dengan 24 GB untuk efisiensi komputasi tinggi. Untuk software sendiri, seluruh neural network ini diimplementasikan menggunakan TensorFlow, sedangkan proses pembuatan data sintesis dan manipulasi citra dilakukan dengan simple ITK. Untuk registrasi konvensional, untuk pembanding dijalankan menggunakan perangkat lunak Elastix. Kemudian untuk metodologi yang tambahan sebagai pembanding, penelitian ini menambahkan tiga metode lain, yaitu single scan CNN, RegNet, dan random forest. Random forest ini menggunakan fitur berbasis intensitas dan hasil registrasi untuk memprediksi tingkat kesalahan sehingga memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap performa model utama. Kemudian, terkait evaluation measures. Jadi, evaluasi ini dilakukan berdasarkan titik landmark untuk memastikan akurasi ground truth. Label kesalahan ini dibagi menjadi tiga, yaitu correct. Jadi, registrasinya selisihnya itu 0 sampai 3 mm, poor 3 sampai 6 mm, dan wrong. Itu kesalahannya itu lebih dari 6 mm. Metrik yang digunakan itu meliputi akurasi keseluruhan, F1 score per label, rata-rata F1 score, jumlah kesalahan antar label correct dan wrong, atau CW misclassification, serta Cohen's kappa untuk mengukur konsistensi klasifikasi pada data yang tidak seimbang. Kemudian, untuk hasil result on the validation set, jadi eksperimen ini digunakan untuk menyesuaikan hyperparameter dan membandingkan dua arsitektur decoder, yaitu multiscale CNN dan hierarchical LSTM, dengan encoder RegNet yang diinisialisasi dari model pre-train. Hasil menunjukkan bahwa encoder yang trainable memberikan peningkatan performa dibanding yang dibukukan atau frozen, dengan kenaikan F1 hingga sekitar 5% pada dataset spread dan DIR Lab COPD Gen. Selain itu, LSTM decoder menunjukkan hasil lebih unggul dibanding CNN pada seluruh metrik, baik F1, kappa, akurasi, dan jumlah outlier. Pengujian beberapa konfigurasi hierarkis yang mempresentasikan tahapan pemrosesan deformasi dari skala kasar ke halus dalam struktur LSTM dengan pola 631, 1263, 633 ini menunjukkan bahwa skema 631 menghasilkan kinerja terbaik dan digunakan pada eksperimen selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah results on the independent test sets. Jadi, pada set testing yang independen. Jadi evaluasi ini pada split kasus 1321 dan DR Lab pada JT dengan kasus 1 sampai 10 ini menunjukkan bahwa multiscale CNN dan LSTM 631 memberikan hasil terbaik secara keseluruhan, terutama pada FWA score dan jumlah CW misclassification. Hal ini menegaskan pentingnya pemanfaatan informasi multiskala dan prediksi hierarkis bertahap pada LSTM. Model RegNet-T menunjukkan performa baik pada tahap registrasi awal, yaitu Evin dan Base. Selain itu, iterasinya kecil. Namun, kalah dalam
registrasi secara kompleks yaitu dengan iterasi besar dibanding LSTM dan multiscale CNN. LSTM satu juga terbukti lebih stabil dengan kesalahan dua kategori yang sangat kecil yaitu kurang dari 1% dan mampu memperbaiki hasil secara bertahap di setiap langkah hierarkinya. Waktu inferensi per batch 3D berkisar antara 0,7 sampai 2,8 detik. Itu tergantung modelnya. Oke, jadi di sini bisa dilihat pada gambar ini warna hijau, kuning, merah itu menandai korek. Jadi kalau hijau itu korek, kalau kuning itu pure, kalau merah itu wrong. Bisa dilihat di sini. Nah, LSTM satu memberikan prediksi paling mendekati ground truth hanya salah satu titik dari lima pada contoh slice base SB-line dengan 2000 iterasi. RegNet itu cenderung underpredict dan sering salah klasifikasi di area yang wrong. Pada contoh Evin registration, LSTM dan RegNet itu sama-sama akurat. Jadi secara umum visualisasi ini menunjukkan kemampuan LSTM dalam melakukan penyempurnaan bertahap dari skala kasar yang ke halus, menghasilkan segmentasi kesalahan yang paling konsisten dengan kondisi nyata. Lalu kemudian untuk perbandingan dengan random forest, jadi metodologi hierarchical LSTM ini dibandingkan dengan random forest pada dataset spread dan DIR Lab 4DJT, ini menunjukkan bahwa LSTM secara signifikan mengungguli random forest pada hampir semua metrik F1 kecuali F1 untuk kelas korek di spread. Selain lebih akurat, LSTM juga jauh lebih efisien dengan waktu inferensi sekitar 22 detik dibanding 3 jam pada random forest akibat proses ekstraksi fitur yang kompleks. LSTM juga lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk registrasi offline maupun non-rigid. Oke, selanjutnya adalah pada bagian discussion. Jadi, penelitian ini mengusulkan metode prediksi kesalahan registrasi berbasis deep learning menggunakan hierarchical LSTM dengan penyempurnaan bertahap. Hasil menunjukkan LSTM memberikan performa terbaik pada konfigurasi BSP line registration dengan 2000 iterasi dengan nilai F1, kappa, dan KW misclassification tertinggi dibanding CNN dan RegNet-T. Untuk temuan utamanya ini adalah RegNet encoder ini efektif bahkan dengan threshold based decoder. Meski LSTM tetap unggul dalam prediksi halus dan jumlah kesalahan minimal. Kemudian distribusi label yang sangat tidak seimbang sehingga training dilakukan dengan sampling terkontrol untuk menjaga proporsi kelas. Perbandingan dengan metode terdahulu sulit dilakukan karena perbedaan data set dan juga pendekatan. Jadi yang sebelumnya menggunakan regresi menggunakan klasifikasi. Namun LSTM menunjukkan prediksi yang lebih stabil. Kemudian untuk keterbatasan LSTM ini sensitif terhadap perubahan anatomi besar, misalnya pertumbuhan tumor. Untuk potensi pengembangan ini diharapkan bisa menambah variasi deformasi buatan, menguji pada modalitas lain, serta menerapkan pada berbagai jenis non-rigid registration di luar BSP line. Untuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya dalam memprediksi kesalahan registrasi tidak dapat dilakukan secara sederhana karena perbedaan pendekatan yang digunakan, serta variasi dataset uji yang dipakai. Jadi tabel ini menampilkan ringkasan beberapa metode dan studi terdahulu yang bisa menjadi pembanding dalam penelitian ini. Oke, masuk ke dalam kesimpulan. Jadi penelitian ini mengusulkan kerangka kerja deep learning untuk mengklasifikasi kesalahan registrasi citra medis dengan encoder yang mengekstraksi fitur penting dan hierarchical LSTM decoder yang melakukan prediksi secara bertahap. Model ini dilatih pada citra buatan dan dievaluasi pada data nyata CT dada. Dibandingkan dengan dua decoder CNN dan metode RegNet-T, pendekatan ini menunjukkan hasil terbaik pada registrasi BSP Line 2000 iterasi dengan nilai F1 68,9% dan 63,9% serta jumlah kesalahan klasifikasi atau JW misclassification paling sedikit pada dataset split dan DIR Lab 4DJT. Waktu inferensi untuk menghasilkan pattern prediksi itu sekitar 22 detik dan itu termasuk cepat. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.